Allah menyebutkan di rangkaian 200 Al-Baqarah 200 hingga 222 itu zikir dulu. Allah sebutkan pertama kali fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Ingatlah kepada Allah. Dan di antara manusia ada yang meminta kebaikan di dunia saja, ada yang meminta kebaikan di dunia dan seterusnya. Allah bicara zikir dan doa. Tetapi ketika yang pertama disebutkan adalah zikir, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dan inilah madhab kita, az-zikru afdalu minad doa. Zikir itu lebih afdal dibandingkan doa, dibandingkan meminta. Barang siapa yang banyak zikir, tidak banyak minta, Allah kasih lebih afdal kepada yang banyak zikir dibandingkan yang banyak berdoa tapi lupa kepada Allah. Dan di ayat ini kita tahu, zikir itu tidak hanya diperintahkan banyak, tetapi syiddah au asyadda dzikr. Dengan benar-benar serius. Ya. Wa miftahul ijabah. Karena zikir ada di awal, kemudian disebutkan doa, maka dikatakan zikir itu miftahul ijabah, kunci dikabulnya doa adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Tapi khusus siapa saja yang membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, khususnya Bunda Haya dan juga Prof. Priyatno beserta pemangku manakib pada pagi hari ini, yaitu Ibu Hajah Ibu Suryani beserta keluarga besarnya. Kita berterima kasih kepada beliau dengan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Ibu, Bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini uh, mari kita niat tabaruk, kita fadlul syuhur, di mana di bulan Zulhijjah ini Hadratus Syekh mengartikan huruf zal dengan makna zikrullah, ay zikru lafzil jalalah, zikir dengan menggunakan lafaz Allah. Dan di huruf H pada bulan ini Hadratus Syekh mengartikannya dengan hijjul bait. Walaupun yang dimaksud hijjul bait di sini adalah bukan hanya hijju baitillah fi Makkah, tetapi yang dimaksud pada kitab ini hijjul bait di sini adalah menghadap ke Ka'bah ketika kita sholat. Tetapi paling tidak zikrullah dan hijjul bait ini bertepatan dengan momen selesainya ibadah haji di tahun ini. Ada satu ayat yang sekiranya di dalamnya terdapat pelajaran mengenai hijjul bait, mengenai haji dan juga mengenai zikrullah. Itulah firman Allah ayat 200 surah Al-Baqarah ayat 200. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Al-ayah. Di ayat ini Allah berfirman yaitu fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kalian telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, telah selesai menunaikan semua a'mala manasikil haj, semua ibadah rangkaian ibadah haji, fadzkurullaha. Maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, sebagaimana kalian menyebut-nyebut mengingat-ingat ayah kalian, aw asyadda dzikra, bahkan zikir kita kepada Allah, zikir kalian kepada Allah, ingatnya kalian kepada Allah asyadda dzikra, semestinya lebih daripada kalian ingat dan menyebut nenek moyang kalian. Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini terlebih dahulu mesti kita pahami latar belakang historisnya atau sabab nuzulnya. Ayat ini turun panduan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi dan para sahabat pada saat itu, di mana dulu orang-orang Arab pada masa jahiliyah, setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji, tentu juga hajinya haji jahiliyah ya, mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan keadaan bertelanjang kaki dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya ibadah haji itu secara umum
telah ada pada masa itu, walaupun prakteknya tidak seperti panduan yang dibimbingkan oleh Nabi saat ini. Tetapi pada saat itu orang-orang musyrik Mekah, Arab jahiliyah pada saat itu telah melaksanakan telah ada pada mereka ibadah haji. Dan mereka setelah selesai melaksanakan ibadah haji ada suatu kebiasaan, ada suatu ritual yang biasa mereka lakukan. Apa kebiasaan mereka itu? Yaitu mereka menyebut-nyebut nama ayah mereka. Disebutkan ana fulan bin fulan, saya anaknya fulan, bahwa ayah saya itu memiliki kekayaan seperti apa, kebaikannya seperti bagaimana, prestasinya, pangkat dan jabatannya seperti apa. Uh, atau secara umum kita katakan setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji, yatafakharuna bi ansabihim. Mereka menyebutkan nenek moyang mereka, membanggakan keturunan mereka, membanggakan nenek moyang mereka berikut dengan kekayaan dan prestasi nenek moyang mereka. Ini latar belakang atau sabab nuzul daripada ayat ini. Sehingga Allah katakan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum awasyada dzikr. Allah menghapus kebiasaan itu. Jangan lagi dilakukan kebiasaan Arab jahiliyah, tetapi seyogianya setelah selesai ibadah haji itu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum awasyada dzikr. Berzikirlah kepada Allah seperti kalian berzikir, ingat, menyebut nama nenek moyang kalian, bahkan mesti lebih daripada itu. Lantas apa makna ingat kepada Allah sebagaimana ingat kepada nenek moyang atau ayah-ayah kalian? Paling tidak ada 3 maknanya. Yang pertama, tawaffaru ala dzikrillah kama kuntum tatawaffaruna ala dzikril aba. Sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut atau membanggakan ayah-ayah atau nenek moyang kalian. Jika kalian senang menyebut, dan kebiasaan Arab ya, atau juga kebiasaan manusia pada umumnya, tafakhur bil ansab tadi, mengingat-ingat, menyebut-nyebut kemuliaan nenek moyang supaya tentu mendapatkan prestise di hadapan masyarakat. Tentu sebagaimana kalian senang, suka menjadikan kebiasaan menyebut nama nenek moyang. Bahkan bangsa Arab itu jika bersumpah bi abi wa ummi, demi ayahku dan atau demi ibuku. Saking bangganya dengan nasab mereka. Kata Allah, sebagaimana kalian sering menyebut nama orang tua kalian, membanggakan segala nikmat, segala pemberian dari orang tua kalian, maka seyogianya kalian juga ingat kepada Allah, bahkan lebih mengagungkan Allah. Kenapa? Karena segala anugerah pemberian dari orang tua kalian kepada kalian hakikatnya adalah anugerah dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Ini mana yang pertama, yaitu kita menyebut nama Allah, ingat kepada Allah sebagaimana kita menyebut dan mengingat nenek moyang kita. Tentu ini akan tepat dipahami jika kita memahami tradisi bangsa Arab pada saat itu. Kemudian yang kedua, makna ingat kepada Allah sebagaimana ingat kepada nenek moyang adalah ingatlah Allah, sebutlah Allah seperti seorang anak yang sering menyebut atau memanggil orang tuanya. Maknanya seorang bayi pertama kali bicara, tentu yang pada umumnya bayi itu yang pertama diucapkan adalah ayah, mama, umi, abi, dan seterusnya. Atau ketika kita kecil, kita itu apabila ada suatu urusan, baik ingin sesuatu atau kita takut sesuatu, tentu naluri seorang anak kecil tidak minta pertolongan kepada siapa-siapa kecuali meminta pertolongan kepada ayah ibunya. Maka makna yang kedua, fastaghitsu bihi walja'u ilaihi kama kuntum taf'aluna fi hali sigharikum bi abaikum. Maka mohonlah, memintalah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah sebagaimana yang kalian lakukan dahulu kepada orang tua kalian ketika kalian kecil. Ini makna yang kedua. Makna ingat kepada Allah adalah agar kita
meminta pertolongan kepada Allah layaknya seorang anak, tidak minta pertolongan kepada yang lain kecuali kepada orang tuanya. Mana yang ketiga adalah antaghdaba lillahi ta'ala idza usiya asyadda min ghadabika liwalidayka idza syutima. Marahlah jika Allah dimaksiati di muka bumi ini, sebagaimana engkau marah ketika orang tuamu dicela. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah makna-makna fadzkurullah kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Lantas para ulama juga secara rinci, secara detail menjelaskan apa yang dimaksud berzikir kepada Allah di sini. Fadzkurullah, apa yang dimaksud ingat Allah, apa yang dimaksud menyebut Allah di dalam ayat ini. Tentu secara detail ada 4 makna zikir di sini. Yang pertama berkurban atau menyembelih hewan kurban. Nah, karena berkaitan dengan rangkaian ibadah haji itu sendiri. Berkaitan dengan Idul Adha itu sendiri. Kemudian bertakbir. Takbir pada Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan yang ketiga, zikir secara umum. Dan ini para ulama, jadi bisa kita ambil makna satu persatu dan bisa kita kumpulkan bahwa zikir di sini ya bermakna berkurban, ya juga bermakna bertakbir, ya juga makna zikir secara umum. Maka berzikirlah kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan mana yang keempat, kita ambil dari Fadlul Syuhur itu tadi, zikrullah ay zikru lafzil jami li jami'i ma'anil husna. Li jami'i ma'ani asmail husna, yaitu zikir lafaz Allah. Inilah yang diartikan oleh Hadratus Syekh di dalam Fadlul Syuhur. Fadhkurullaha ay uzkuru Allah. Sebutlah Allah sesuai dengan yang dibimbingkan dalam proses talqin zikir. 2 nama Allah, di tengahnya ada hu. Tidak disebut di mulut tetapi diingat di dalam hati. Fadhkuru Allah. Nah, ini makna zikir. Lantas, apa saja faidah atau pelajaran, tuntunan, bimbingan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu Al-Baqarah ayat 200. Walaupun nanti ayat ini sebetulnya jika dilihat dari sisi munasabahnya tidak bisa berdiri sendiri. Al-Baqarah 200 itu mesti disambungkan dengan 201 dan 202. Tetapi kita ambil yang 200 saja, kita singgung sedikit 201 dan 202-nya nanti, sedikit saja. Faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi sudah kita bahas, kita sebutkan, kita bahas dari latar belakang sejarahnya, maknanya sedikit dari makna-maknanya. Faidahnya yang pertama adalah at-tafakhur bittaqwa la bil ansab. Yang pertama, kemuliaan atau suatu hal yang bisa dibanggakan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim adalah ketakwaannya kepada Allah. Hendaknya kita meninggalkan kebiasaan jahiliyah tafakhur bil ansab. Janganlah kita membanggakan nasab. Nasab itu penting. Nasab itu penting dalam Islam. Oleh karena disyariatkan menikah supaya seseorang memiliki nasab yang jelas. Hifdzul ansab. Salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga nasab. Tetapi nasab itu bukan yang paling utama. La tatafakharu bil ansab. Jangan membanggakan nasab. Oleh karenanya Nabi ketika Fathu Mekah di antara khutbahnya adalah ya ayuhan nas innaman nasu rajulan, kata Nabi, untuk membatalkan kebiasaan orang Arab tafakhur bil ansab, membanggakan nasab. Wahai manusia, kata Nabi, manusia itu hanya ada 2, kata Nabi. Laki-laki itu hanya ada 2. Apa? Barun taqiyun karimun 'alallah. Yang pertama yaitu orang yang berbakti, yang berbuat baik, yang bertakwa, mulia di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, au fajirun syaqiyun hayyinun 'alallah. Kalau dia tidak orang yang bertakwa,
bukan orang mulia di hadapan Allah, maka dia yang kedua ini. Fajir, orang yang durhaka, tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, syaqiyun, orang celaka. Hayyinun 'alallah, dia hina di hadapan Allah. Walaupun nasabnya mulia, walaupun pangkat jabatannya mulia, tapi jika fajir, durhaka kepada Allah, hayyinun 'alallah, dia hina di mata Allah. Maka ditutup oleh Nabi statement ini dengan membacakan ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila dan seterusnya inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan, prestasi dan prestise yang sesungguhnya adalah takwa kita kepada Allah. Dan itulah mengapa kita berguru kepada guru mursyid. Belajar zikir kepada guru mursyid untuk menghilangkan segala kesombongan itu. Bahwa kita semata-mata belajar zikir itu adalah untuk ingat Allah, untuk kita takwa kepada Allah. Dan singkat saja, karena terbatasnya waktu. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini adalah zikir itu fadkurullaha faidza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah selesai menyelesaikan ibadah haji. Betapa besar biayanya haji itu. Tidak semua orang mampu melaksanakan haji syariat. Tidak semuanya mampu. Betapa lelahnya rangkaian ibadah haji itu. Yang sudah melaksanakan tentu mengetahui betapa lelahnya, betapa beratnya secara fisik, secara biaya ibadah haji itu. Tetapi meskipun haji itu ibadah yang agung, yang besar, yang mahal biayanya, apa ujungnya? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Zikir itu puncak, zikir itu tujuan, zikir itu ruh, zikir itu hakikat dari semua ibadah. Sebagaimana sabda Hadratus Syekh Abah Anam Qaddasallahu sirra dalam Miftahus Sudur, wa ma syuri'a min anwa'il ibadat wa ta'at, kurang lebih mana seperti itu. Tidaklah disyariatkan segala macam ibadah dan taat. Wa ma syara'ahu Allah Ta'ala min jami'il ibadat wa ta'at ila liiqamati dzikrillah. Tujuan semua ibadah itu adalah agar manusia ingat kepada Allah, mengetahui kedudukan dirinya di hadapan Allah. Jangan seperti Arab jahiliyah, setelah selesai ibadah malah semakin besar egonya. Yang diingat adalah kemuliaan orang tuanya. Aku ini keturunan orang mulia, maka aku ini orang mulia. Muliakanlah aku karena keturunanku, karena nenek moyangku. Justru ibadah yang Allah perintahkan liiqamati dzikrillah, supaya manusia ingat kepada Allah, sehingga mengetahui kedudukan dirinya di hadapan Allah. Kita ini hanya makhluknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada keutamaan antara kita dengan yang lain kecuali karena sebab takwanya. Inilah maka kita diajarkan senantiasa berzikir, karena zikir itu ruh dari semua ibadah, zikir itu puncaknya ibadah, zikir itu tujuan dari semua ibadah. Ibadah tanpa zikir seperti jasad tanpa ruh, kosong. Meskipun bernilai, nilainya tidak seberapa dengan ibadah yang diiringi di dalamnya dengan senantiasa berzikir, ingat kepada Allah sebagaimana yang dibimbingkan oleh guru mursyid. Kemudian faedah yang ketiga, ini agak menarik, dari Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kata beliau, bahwa mengajarkan nafi dan isbat, mengajarkan taholi dan tahali. Apa? Kata Fakhruddin Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi, ibadah haji itu ibarat pensucian jiwa, menafikan segala sesuatu ke ego diri. Kita lihat, semua orang, kaya, miskin, pangkat dan jabatannya berbeda, tetapi dikumpulkan di tempat yang sama, memakai pakaian yang sama, menanggalkan semua perhiasannya. Inilah takholi, membersihkan ego. Nafi, kalau kita berzikir, menafikan segala sesuatu. Ketika itu sudah dilakukan, rangkaian ibadah haji itu fadkurullah, maka tahalilah, isbatkanlah, tetapkanlah sifat-sifat mulia, hiasilah diri kita yang sudah dibersihkan itu tadi dengan puncak perhiasan yang paling mulia, fadkurullah, berzikir kepada Allah. Nah, inilah menggambarkan
nafi isbat, takholi dan tahali, dan itu pula yang sedang kita lakukan kepada dalam bimbingan Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Masal, sehingga sudah sering disebut dan kita sudah sering mendengar talqin itu haji jadi, karena semua makna di dalam haji itu ada di dalam bimbingan guru mursyid. Yang terakhir yang tadi saya sebut berkaitan dengan ayat setelahnya, karena ayat setelahnya itu yaitu berkaitan dengan doa sapu jagat ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Maka faedah yang keempat sebagai penutup, adzikru afdalu minad du'a wa miftahul ijabah. Allah menyebutkan di rangkaian 200 Al-Baqarah 200 hingga 222 itu zikir dulu. Allah sebutkan pertama kali fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Ingatlah kepada Allah. Dan di antara manusia ada yang meminta kebaikan di dunia saja, ada yang meminta kebaikan di dunia dan seterusnya. Allah bicara zikir dan doa. Tetapi ketika yang pertama disebutkan adalah zikir, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dan inilah madhab kita, az-zikru afdalu minad doa. Zikir itu lebih afdal dibandingkan doa, dibandingkan meminta. Barang siapa yang banyak zikir, tidak banyak minta, Allah kasih lebih afdal kepada yang banyak zikir dibandingkan yang banyak berdoa tapi lupa kepada Allah. Dan di ayat ini kita tahu, zikir itu tidak hanya diperintahkan banyak, tetapi syiddah au asyadda dzikr. Dengan benar-benar serius. Wa miftahul ijabah. Karena zikir ada di awal, kemudian disebutkan doa, maka dikatakan zikir itu miftahul ijabah, kunci dikabulnya doa adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika kurang sistematis atau pembahasannya terlalu melebar dan waktunya melebihi yang sudah ditentukan. Hadanal hakum ajmain. Terima kasih banyak kepada Syahibul Hajah pemangku manakib, Ibu Hajah Ivo, juga kepada Bunda Haya dan Prof Priyatno beserta semua petugas manakib dan para wakil talqin. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan istiqomah dalam bimbingan guru mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.